Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sedang mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan bab evaluasi dan peningkatan kinerja saluran digital. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota-anggotanya. Yang pertama ada Devan Hoirul dengan NIB 11 2019 0554. Kemudian ada saya, Ardan Merdial dengan NIB 11 2019 05541. Lalu ada M. Arif Setiawan dengan NIB 11 2019 05531. Lalu ada Antonio Emmanuel dengan NIB 11 2019 05534. Dan yang terakhir ada Jergi Meida dengan NIB 11 2019 0555. Topik utama. Yang pertama ada manajemen kinerja untuk saluran digital. Yang kedua ada pengalaman pelanggan dan proses manajemen konten. Dan yang ketiga ada tanggung jawab untuk pengalaman pelanggan dan manajemen situs. Manajemen kinerja untuk saluran digital. Proses dan sistem yang dimaksudkan untuk memantau atau meningkatkan kinerja suatu organisasi yang dikenal oleh peneliti operasi bisnis sebagai sistem manajemen kinerja dan berbasis pada studi tentang sistem pengukuran dan sistem pengukuran kinerja. Ada 3 tahap dalam membuat dan menerapkan sistem manajemen kinerja. Yang pertama, menciptakan sistem manajemen kinerja, di mana manajemen kinerja memperluas definisi ini ke proses analisis dan tindakan yang berupa untuk mendorong kinerja dan keuntungan bisnis. Pemasar online dapat melamar banyak pendekatan manajemen kinerja bisnis untuk pemasaran digital. Lalu yang kedua, ada mendefinisikan kerangka kerja metrik kinerja, di mana dalam pengukuran untuk menilai efektivitas pemasaran digital, harus menilai kontribusi pemasaran digital di berbagai tingkatan. Pertama, apakah tujuan perusahaan ditentukan dalam strategi pemasaran digital yang dipenuhi? Lalu yang kedua, apakah rencana tujuan pemasaran tercapai? Dan yang ketiga, apakah tujuan komunikasi pemasaran itu tercapai? Langkah-langkah ini juga dapat dikaitkan dengan berbagai tingkat pengendalian pemasaran yang ditentukan oleh Kotler. Ini termasuk pengendalian strategis dalam pertanyaan 1. Pengendalian portabilitas dalam pertanyaan pertama. Pengendalian rencana tahunan dalam pertanyaan kedua. Dan pengendalian efisiensi dalam pertanyaan ketiga. Kerangka kerja diagnostik mencakup metrik utama berikut. 1. Kontribusi bisnis. Kontribusi pendapatan online langsung dan tidak langsung. Penetrasi kategori biaya dan profitabilitas. 2. Hasil pemasaran. Prospek penjualan, kontak layanan, konversi, dan efisien retensi. 3. Kepuasan pelanggan. Kegunaan situs, kinerja atau ketersediaan, strategi kontak, pendapat, sikap, dan dampak merek. 4. Perilaku pelayanan, analisis web, profil, orientasi pelanggan, kegunaan, aliran klik, dan tindakan situs. 5. Promosi lokasi, efisiensi atraksi, efisiensi perunjuk, biaya akuisisi dan jangkauan, visibilitas mesin pencari, dan pembangun tautan, email pemasaran, integrasi. 3. Alat dan teknik untuk mengumpulkan metrik dan meringkas hasil. Organisasi perlu memilih alat yang paling tepat untuk mengumpulkan dan melaporkan metrik yang memenuhi persyaratan seperti pelaporan kinerja pemasaran, akurasi, alat analisis, dan visualisasi, integrasi dengan sistem informasi pemasaran lainnya, impor dan ekspor, dan integrasi menggunakan standar KML, kemudahan pengguna, konfigurasi, misalnya pembuatan dashboard khusus dan peringat email.
kualitas dukungan, biaya pembelian, dan konfigurasi dan dukungan berkelanjutan. Pengalaman pelanggan dan proses manajemen konten. Sebagai bagian dari proses peningkatan berkelanjutan dalam pemasaran online, ini penting untuk memiliki proses yang jelas untuk membuat perubahan pada keberadaan online perusahaan. Jika hal tetap statis, seperti halnya dengan beberapa situs broadware yang masih kami lihat, maka kesempatan untuk melibatkan pelanggan dan prospek dengan sebuah merek hilang. Dengan pencarian mesin dan situs media sosial yang menampilkan data real time yang diposting di blog perusahaan itu memiliki situs statis, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan visibilitas yang lebih baik. Situs statis juga memiliki peluang yang terlewatkan untuk membuat situs lebih efektif dalam menghasilkan nilai bagi bisnis untuk meningkatkan rasio konversi menggunakan pendekatan pengujian AB dan multivariasi yang kita bicarakan tentang di bagian terakhir. Berbagai tugas yang terlibat dalam proses pemeliharaan adalah sebagai berikut. 1. Tulis. Tahap ini melibatkan penulisan salinan pemasaran dan jika perlu merancang tata letak salinan dan gambar terkait. 2. Review. Tinjauan independen atas salinan diperlukan untuk memeriksa kesalahan sebelum dokumen diterbitkan. 3. Benar. Tahap ini sangat mudah dan melibatkan pembaruan yang diperlukan sebagai hasil dari tahap 2. 4. Publikasikan atau untuk menguji lingkungan. Tahap publikasi melibatkan penempatan salinan yang dikoreksi pada halaman web yang dapat diperiksa lebih lanjut. 5. Tes. Sebelum halaman web lengkap tersedia di World Wide Web, tes akhir akan diperlukan untuk masalah teknis seperti apakah halaman berhasil dimuat di browser yang berbeda. 6. Publikasikan atau kelengkingan hidup. Setelah materi ditinjau dan diuji serta ditandatangani sebagai materi yang memuaskan, materi tersebut akan dipublikasikan ke situs web utama dan akan diakses oleh pelanggan. Tanggung jawab untuk pengalaman pelanggan dan manajemen situs. Pemeliharaan mudah dilakukan di perusahaan kecil dengan satu orang memperbarui situs web. Meskipun mereka mungkin mengerjakan banyak tugas, satu orang dapat memastikan bahwa gaya seluruh situs tetap konsisten. Untuk organisasi besar dengan banyak departemen dan kantor berbeda di berbagai negara, pemeliharaan situs menjadi sangat sulit dan produksi situs berkualitas hanya mungkin bila ada kontrol yang kuat untuk membentuk tim yang semuanya mengikuti standar yang sama. Starner, 2001, mengemukakan bahwa inti dari pemeliharaan yang berhasil adalah memiliki tanggung jawab yang teridentifikasi dengan jelas untuk berbagai aspek memperbarui situs web. Siapa yang memiliki proses? Salah satu area pertama yang harus didefinisikan adalah keseluruhan proses untuk menyetujui konten, situs baru, dan memperbarui situs. Tetapi, siapa yang menyetujui proses? Untuk perusahaan besar, perlu mempertemukan semua pihak yang berkepentingan, seperti mereka yang berada di dalam departemen pemasaran dan pengembang situs yang mungkin merupakan agen eksternal atau departemen TI. Dalam pengelompokan ini, mungkin ada banyak orang yang berkepentingan sebagai manajer pemasaran, orang yang bertanggung jawab atas internet atau pemasaran media baru, manajer komunikasi yang menempatkan iklan di atas garis, dan manajer produk yang mengelola promosi individu.
produk dan layanan, semua orang ini harus memiliki masukan dalam memutuskan proses pembaruan situs web. Lalu, apa proses ini? Proses tersebut akan menentukan tanggung jawab untuk berbagai aspek manajemen situs dan merinci urutan tugas yang terjadi untuk memperbarui situs. Siapa yang memiliki konten? Untuk sistem menengah hingga besar yang kontennya diperbarui secara teratur, sebagaimana mestinya, dalam waktu dekat tidak mungkin bagi satu orang untuk memperbarui semua konten. Adalah logis dan praktis untuk mendistribusikan tanggung jawab untuk memiliki dan mengembangkan berbagai bagian situs kepada orang-orang dalam organisasi yang memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaik untuk mengembangkan konten tersebut. Misalnya di perusahaan jasa keuangan besar, bagian bisnis yang bertanggung jawab atas area produk tertentu harus memperbarui salinan yang mengacu pada produk mereka. Satu orang akan memperbarui salinan untuk setiap rekening tabungan, hipotek, asuransi perjalanan, asuransi kesehatan, dan investasi. Siapa yang memiliki format? Formatnya mengacu pada berbagai aspek desain dan tata letak situs. Biasanya disebut sebagai tampilan dan nuansanya. Tujuan utama adalah konsistensi format di seluruh situs web untuk situs perusahaan besar dengan staf berbeda yang bekerja di bagian situs yang berbeda. Terdapat resiko bahwa area situs yang berbeda tidak akan konsisten. Siapa yang memiliki teknologi? Teknologi yang digunakan untuk menerbitkan situs web penting jika perusahaan ingin memanfaatkan sepenuhnya kekuatan internet. Banyak standar seperti yang ada di tabel 10.6 perlu dikelola selain teknologinya. Selain masalah integrasi sistem, ada masalah teknis terperinci yang perlu ditanggungjawabkan oleh staf teknik di perusahaan. Ini termasuk ketersediaan dan kinerja server situs web, memeriksa validitas HTML dan mengoreksi tautan yang merusak, dan yang ketiga mengolah berbagai versi halaman web dan pengujian di lingkungan langsung dan manajemen konten. Mengelola situs web membutuhkan tanggung jawab yang jelas untuk diidentifikasi untuk peran yang berbeda. Ini termasuk peran pemilik konten dan pengembang situs, dan mereka memastikan bahwa konten sesuai dengan perusahaan dan persyaratan hukum. Untuk menghasilkan situs web berkualitas baik, standar diperlukan untuk menegakkan keseragaman dalam hal 1. Tampilan dan nuansa situs, 2. Branding perusahaan, yang ketiga kualitas konten. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 5. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.